Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Superstring 39, tempat berbagi ilmu pengetahuan yang bermanfaat insya Allah. Dalam kesempatan kali ini kita masih membahas terkait dengan bagaimana kita mendengar, bagian yang kelima, yaitu tentang syarat-syarat bagaimana atau kondisi-kondisi kita bisa mendengar. Baik. Pada bagian sebelumnya kita telah membahas apa itu bunyi, ya. Kita ringkas sedikit, bunyi adalah getaran atau gangguan yang disebabkan oleh bunyi, ya, yang bergetar sehingga mengganggu udara-udara di sekitarnya, dan getaran itu atau gangguan itu merambat melalui sebuah medium. Kita juga telah membahas terkait dengan bagaimana interaksi antara bunyi dengan materi, ya, nanti bisa dilihat kembali videonya. Nah, sekarang kita membahas tentang kondisi atau syarat bagaimana kita bisa mendengar. Yang pertama, kondisi yang pertama atau syarat yang pertama adalah harus adanya sumber bunyi. Nah, sumber bunyi yang bisa kita dengar yaitu yang pertama adalah menghasilkan frekuensi yang sesuai dengan frekuensi alami telinga kita, ya, atau yang kita sebut sebagai audio sonik, ya. Nah, frekuensi audio sonik ini sekitar 20 sampai 20 ribu Hz atau 20 kHz, ya. Jadi sumber harus bisa memancarkan frekuensi yang sesuai. Nah, kalau sumber bunyi ini menghasilkan frekuensi di bawah 20 Hz atau bahkan di atas 20 ribu Hz, maka kita tidak bisa mendengar bunyi yang dihasilkan oleh sumber tersebut. Nah, kemudian sumber tersebut harus memiliki daya yang memungkinkan kita bisa mendengar. Kalau misalkan volumenya terlalu kecil gitu ya, sehingga kita tidak bisa dengar juga. Ya, ini terkait dengan intensitas bunyi yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Yaitu setiap manusia itu memiliki intensitas ambang, di mana intensitas ambang atau intensitas minimum yang bisa didengar oleh manusia secara rata-rata adalah dilambangkan dengan I0, nilainya 10 pangkat minus 12 watt per meter persegi. Nah, itu terkait dengan sumber. Syarat yang kedua adalah adanya medium atau media merambat. Nah, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa bunyi adalah gangguan yang merambat melalui medium. Jadi, medium ini adalah berupa zat atau partikel, bisa gas, bisa zat cair, bisa benda padat, ya, karena dia adalah getaran mekanik, yaitu partikel-partikel yang bergetar dan merambat sepanjang ruang atau di dalam ruang. Nah, medium ini juga tergantung, misal gini, kecepatan bunyi di udara secara rata-rata itu adalah sekitar 300 atau 340 meter per second. Sedangkan di air dia bisa lebih cepat, yaitu sekitar 1400 meter per second. Di benda padat itu bisa lebih cepat lagi, ya. Nah, namun apakah bisa kita dengar atau tidak bunyi tersebut tergantung dari hambatan jenis medium tersebut, ya. Apakah medium tersebut menghambat bunyi atau tidak, yang seperti kita bahas sebelumnya, ya, interaksi antara bunyi dengan materi. Nah, pada saat bunyi itu menghambat, medium itu menghambat jalannya bunyi, ya, jika kita terlalu jauh posisinya, maka juga tidak bisa mendengar bunyi yang dihasilkan oleh sumber tersebut. Nah, itu yang kedua terkait dengan medium. Nah, bagaimana kalau misalkan ada sebuah kejadian atau ledakan di luar angkasa sana, apakah kita bisa lihat misalkan ada ledakan, ya, mungkin cukup besar di luar angkasa sana sehingga kita bisa lihat dari sini terjadi ledakan di luar angkasa, tapi apakah kita bisa mendengar? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena antara luar angkasa dengan bumi itu tidak ada zat yang menghantarkan bunyi, ya, tidak ada udara, tidak ada zat cair, tidak ada benda padat, ya, kecuali dihubungkan dengan sesuatu. Nah, itu terkait dengan syarat yang kedua, yaitu medium. Nah, yang ketiga, syarat tidak kalah pentingnya adalah alat pendengar, ya, yaitu telinga kita, ya. Telinga kita itu adalah satu-satunya organ yang kita bisa gunakan untuk mendengar, ya. Kita tidak bisa mendengar dengan mata, dengan hidung, dengan tangan, tetapi hanya dengan telinga. Kenapa? Di dalam telinga kita itu ada sebuah organ, ya, sebuah organ yang khusus untuk menerima getaran. Nah, organ apa itu? Nanti akan kita bahas di bagian berikutnya. Nah, alat penerima kita ini, ya, berupa telinga, itu pun tadi, ya, bergantung dengan syarat yang pertama dan kedua. Pertama, frekuensi alaminya harus sekitar 20 sampai 20 ribu Hz, ya, frekuensi sumber dengan telinga kita
harus sama ya. Sehingga terjadi resonansi ya. Nah, apa itu resonansi? Sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Nah, alat pendengar kita ini setiap manusia tentunya beda-beda ya. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, ada orang yang telinganya itu agak nyaring sensitif ya. Maka dia bisa mendengar suara yang kecil ya, dengan intensitas yang kecil. Ada juga yang agak budek dikit gitu ya. Maka dia kalau suara kecil ya nggak bisa dengar ya. Maka kalau kita ngomong dengan orang seperti itu, ngomongnya harus agak kencang karena telinganya kurang sensitif ya, artinya intensitas ambangnya itu tinggi sekali. Atau bahkan ada orang yang punya telinga tetapi tidak berfungsi dengan baik, itu pun tidak bisa mendengar bunyi ya dari eksternal. Baik, itu yang bisa kita bahas terkait dengan syarat atau kondisi kita bisa mendengar. Insya Allah pada bagian berikutnya akan kita jelaskan bagaimana kita mendengar bunyi yang ada di dalam tubuh kita. Kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.